Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa adama naf'a fi ulumi fi darain amin. Wa khamisuha, dan yang kelimanya, ya, haram orang yang haidnya. Al-lubsu, tinggal, al-iqamati, tinggal, berdiam, fil masjidi, di masjid. Jadi kalau lagi haid, haram hukumnya tinggal di masjid, diam di masjid. Wa misluhu, dan seperti diam di masjid, at-taraddudu, mundar-mandir. Li qaulihi, karena ada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la uhillu masjida li haidin wala li junubin. Tidak halal bagi, ya, tidak aku halalkan masjid bagi orang yang haid dan juga bagi orang yang junub. Rawahu Abu Dawud, meriwayatkan akan dia oleh Abu Dawud an Aisyah, dari Aisyah radhiyallahu anha. Wa dakhala fil masjid, dan masuk pada masjid, artinya termasuk daripada masjid. Hawa'uhu, udaranya. Ya, jadi atasnya tuh termasuk masjid tuh. Lantai ke atas semua tuh. Ya, semua ke atas tuh masjid sampai ke langit. Sampai ke langit masjid. Maksudnya Masjidil Haram tuh atas semua. Masjidil Haram terus, mereka yang burung nggak ada yang boleh lewat situ katanya. Di apa namanya, di Ka'bah itu nggak ada yang boleh lewat. Wa mattasala bihi min nahwi rausyanin, dan apa yang berhubung dengannya daripada seumpama jendela atap. Jadi yang di atap tuh ada jendela masjidnya, termasuk masjid. Wa ghusnu syajarati asliha kharijun la aksuhu, dan dahan pohon asalnya, pokoknya, ya. Wa ghusnu syajaratin asluha, gitu. Wa ghusnu syajaratin asluha kharijun la aksuhu, dan dahan pohon yang pongkolnya, ya, keluar, ya, tidak sebaliknya. Jadi umpama di masjid itu ada pohon, jadi tanahnya tuh tanah wakaf masjid, iya, ya, tanah wakaf masjid. Jadi dahannya, ya, keluar, ya. Ya, dahannya keluar. Nah, itu termasuk tuh, termasuk masjid. Tidak sebaliknya, pohon yang di luar masuk ke dalam masjid, itu enggak. Masya Allah. Jadi kalau, ya, ada orang sembahyang di atas pohon, ya, pohonnya gede sampai keluar masjid. Di atas pohon tuh dahannya dibikin apa? Dibikin papan itu, ya, dibikin gubuk di atas pohon di luar masjid, tapi pohon itu ada di dalam masjid, itu termasuk masjid. Ya, tapi mana mungkin, ya, ini kan namanya juga kalau, ya, kalau
wa rahbatuhu, dan serambinya, la harimu, tidak harimnya, termasuk masjid serambinya, ya. Fa rahbatul masjidi, maka serambi masjid, iya sahatul munbasitatu, yaitu halaman yang membentang, ya, halaman yang membentang di sekitar masjid. Halaman masjid itu termasuk masjid, ya. Wal harimu, kalau harim itu ma haulahu, apa yang ada di sekitar masjid, minal mirfaqi, daripada, ya, kemanfaatan umum, ya, pelayanan umum. Mirfaq, mirfaq ini bisa artinya siku, bisa juga artinya pelayanan umum, ya, kemanfaatan umum. Bi kasril mim, dengan kasril mim, mi wa fatil fa dan fatafa, mirfa. La ghairu, tidak lain, ai contohnya kal matbahi wa nahwihi, seperti dapur, matbah tempat masak dan seumpamanya. Ada masjid yang mempunyai ruang serbaguna, itu bukan masjid, ya. Ada kan begitu masjid itu, ya, ada ruang serbaguna, ada ruang apa namanya itu, buat kawinan, buat apa itu, ya, di luar masjid, bukan di bawah masjid. Ada orang di bawah masjid, ruang serbaguna, tanahnya wakaf masjid, itu masjid. Kecuali wakafnya bukan wakaf masjid. Ya, pesantren kita itu bawahnya bukan, kita wakafnya wakaf ini itu, wakaf pesantren. Jadi mesti ke atas gitu. Ya. Jadi bergantung kita niatin gimana itu. Ya. Ada orang bikin masjid, tanah wakaf masjid, bawahnya ruang serbaguna. Dia buat kawinan, pesta perkawinan, pesta sunatan, atau pertemuan apa. Itu termasuk masjid, Pak. Jadi kalau ada orang haid ke situ, haram itu. Nah, kalau mau beli tanah di samping kiri, kanan, atau depan, belakang, gitu. Nah, itu boleh beli samping kiri kanan. Nah itu kalau itu bukan termasuk masjid, namanya harim, pelayanan umum, ruang serbaguna. Jadi kita memang kalau mau bikin masjid, tanya kepada ulama, tanya kiai, bagaimana yang bagus. Itu Al-Amin, Masjid Al-Amin tuh, ya, itu tadinya dia mau bikin ruang serbaguna di bawah, udah jadi skemanya, diadukan ke saya, gimana nih? Kata saya jangan begini, ya, nggak boleh, ini termasuk masjid, takutnya nanti ruang serbaguna pesta perkawinan ada orang haid, ya, orang nifas, kondangan, kan kita nggak tahu kondangan, ya. Jadi kalau mau nanti beli aja lagi tanah samping kiri kanan, insya Allah bisa, insya Allah. Faidatun, ini satu faedah, la ba'sa, tidak kenapa, bin naumi, dengan tidur, fil masjid, di masjid. Jadi tidur di masjid nggak apa-apa, ya, asal jangan mengganggu orang sholat. Nah, kalau mengganggu orang sholat nih yang nggak boleh. Tidur sini enak banget, iya, orang membayang. Tidur sono, pojokan sono, ya, gitu. Dan jangan sampai membuat jadi bau. Tidur keringetan banyak, ini jangan, nggak boleh. Jadi kalau bisa usahakan jangan sampai ada membuat menjadi
mengganggu orang sholat. Kan bau juga mengganggu. Jadi pakai alas gitu. Kalau tidur kan bau. Ini apa namanya, keringat. Keringetan. Itu dijaga juga. Jadi bukan hanya mengganggu fisik tapi juga bau harus dijaga. Walau li ghairi junubi, bagi selain junub. Jadi junub jangan. Haram. Walau li ghairi a'zaba, sekalipun bagi selain atau bukan ya, orang yang membujang sekalipun. Orang punya bini enggak apa-apa. Wa huwa man lam yakun 'indahu ahlun. Azab itu orang yang tidak ada bagi di sisinya keluarga, enggak punya istri, ya. Azab itu membujang, ya. Sekalipun selain orang bujang, sekalipun orang udah punya bini, ya enggak apa-apa. Faqad sabata, maka sungguh telah tetap keterangan anna ashabas sufati, bahwasanya ashabas sufah wahum, mereka adalah zuhadun minas sahabati, mereka adalah orang-orang zuhud daripada sahabat. Fuqara'u, orang-orang fakir. Ghuraba'u, orang-orang rantau. Wa kanu, dan adalah mereka yanamuna, mereka tidur fihi, di masjid, fi zamani, di zamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi boleh tidur di masjid. Naam, ya, yang enggak boleh nih, yahrumun naumu, haram tidur di masjid. Jadi ada hukumnya, ada boleh, ada haram. Fihi, padanya, iza, apabila pada masjid tidur boleh, haram tidur di masjid iza, apabila doyyaqa, membuat sempit, alal musallina, atas orang-orang yang sholat. Jadi kalau membuat sempit orang-orang yang sholat, hukumnya haram. Ya. Kalau pagi-pagi di Masjid Madinah orang pada tidur. Ya. Pagi-pagi. Ya. Jadi pagi-pagi pada tidur, gelimpangan. Ya emang enggak apa-apa. Kalau tidak mengganggu orang yang sholat. Ya, kalau mengganggu orang yang sholat, hukumnya haram. Ya. Jadi ini buat tidur apa? Ya tidur. Tapi kalau melihat ashabus sufah, ini tidur benar-benar tidur tuh, tinggal di masjid kalau ini tuh. Ya. Yang penting dijaga kebersihan aja. Ya. Dijaga kebersihan. Jangan sampai baunya itu, ya, bau keringat. Yang anak pesantren tahu dah tuh, ya. Masya Allah. Ya, kalau pesantren kadang begitu. Jadi di kobong itu panas, tidur di masjid. Nggak apa-apa, boleh. Yang penting tadi jaga kebersihan. Ya, dipelin tuh masjidnya. Ya, dan pakai alas. Jangan sampai ngiler. Ya, jangan sampai ngiler. Dan kalau dia ngiler, dia tidur, itu dimungkinkan keluarnya dari perut. Maka kalau dari perut ngilernya najis. Nah, ini jangan. Jadi boleh tidur di masjid asal jaga kebersihan gitu. Wa yajibu, dan wajib ina izin ketika itu tanbihuhu, oleh memperingatinya. Jadi wajib hukumnya, enggak boleh. Jadi hemat saya, kalau di masjid ada tulisan haram tidur, itu kurang tepat. Ya, kurang tepat. Karena hukumnya bisa boleh, bisa haram. Ya. Jadi seyogianya hemat saya enggak usah lah. Jangan usah ditulis. Ya.
Lihat aja kalau dia tidurnya mengganggu, kita bilangin. Kalau nggak mengganggu, biarin, kasihan orang jauh-jauh. Di mana lagi dia mau tidur? Mau orang dari iya, ojol dari mana gitu ya. Tapi memang kita harus hati-hati juga. Kadang ada maling, kadang ya, orang nakal, kadang gitu juga. Kotak amal habis tuh. Kali-kali ya. Nah, ini juga kita harus hati-hati juga. Boleh tidur umpama di emper, silakan. Jadi kita alokasiin aja. Sini nih, ini. Kita kasih tidur di dalam, kotak amal habis sama dia. Iya. Bisa pinteran maling sama kita. Ada banyak pengalaman. Wa yundabu tanbihu man nama fi na'wi safil awali au amamal musallin. Dan disunatkan tanbihu, memperingati, man nama, orang yang tidur, fi na'wi safil awali, pada seumpama sop yang pertama. Nah, kalau sop pertama itu ya sunat kita peringatin. Mas jangan di sini Mas, tidurnya Mas, bilangin. Iya. Nah, ini sunat pinain, sunat itu. Au amamal musallina, atau di depan orang-orang yang salat. Wala yang bagi, dan tidak seyogianya at-tasadduqu fil masjid. Iya. Memberikan sedekah di masjid. Ya. Jadi minta sedekah di masjid. Di sini atas sedekah juga bisa artikan memberikan sedekah ya. Artinya tidak seyogianya memberikan sedekah di masjid. Jadi ini yang sampai kita sedekah bisa. Yang sampai jadi pembagian apa gitu ya. Wa yalzamu, dan wajib, man ra'ahu, oleh orang yang mengingkarinya, al inkaru alai, oleh mengingkari atasnya, wa manu, dan mencegahnya, in qadara, jika dia mampu. Wa yukrahu su'alu fi, dan dimakruhkan minta di dalam masjid. Minta di masjid. Bal yahrumu, bahkan haram. Ya. Insyawasa, jika memberikan was-was al musallin, atas orang yang sholat. Kita kotak amal jalan. Au masya amamal sufufi, atau berjalan di depan sop-sop. Ya. Au takhatta riqabahum, atau melangkah dia pada ya, dan atau melangkahi dia akan pundak-pundak mereka. Ya, tapi kita sudah menjadi ini otak amal jalan. Iya, jarang sekali yang enggak pakai ini. Kalau mau taruh di depannya, kagak ada yang naruh. Kagak ada naruh. Gayanya gitu. Iya. Wa amma i'ta'u sa'ili fihi fayundabu, adapun memberikan orang yang minta padanya disunahkan. Jadi kalau orang minta disunahin. Minta-minta yang enggak boleh di situ. Wa yahrumu ar-raqsu fihi, dan haram oleh ya nari di dalam masjid. Raqsu, nari dalam masjid. Joget-joget. Nauzubillah ya. Sekalipun joget-joget, sekarang ada joget Arab, haram juga. Jangan ada, tadi kata pengecualian, enggak, jangan, enggak ada, haram juga.
joget orang itu, Yaman itu haram juga, sama juga nggak boleh. Tadi bilang tuh itu mah nggak apa-apa khusus, kecuali enggak haram tetap. Ya. Nggak ada kitabnya, nggak ada kitabnya. Nggak ada kitabnya. Ada nggak kitab yang bolehin gitu? Joget ini boleh, nggak ketemu. Jadi nggak boleh joget-joget. Terus terang kalau saya nggak bisa begitu. Ya, joget-joget begitu nggak enak. Rasanya nggak enak, jangan. Berarti ada yang nggak bener itu ya. Wa yahrumu raqsu fi, haram joget tari nari di masjid. Walau li ghairi syabatin, sekalipun bagi selain pemudi, orang tua sekalipun. Orang tua joget di masjid haram. Mama ada acara maulid gitu ya, acara maulid lalu joget-joget begitu, joget-joget Arab, nggak boleh kata, haram hukumnya. Ya. Jangan langsung kemudian yang joget pakai gamis jadi boleh, enggak. Justru harusnya yang pakai gamis memberikan contoh. Wa yahrumu annattu fihi, dan haram loncat-loncat di dalam masjid. Iya. Lompat-lompat di masjid haram. Main-main, maksudnya main-main itu. Walau bizikri, sekalipun dengan zikir. Zikirnya sambil lompat-lompat. Iya. 5 fihi min taqti'i khusuri'i wa izai ghairi, karena di dalamnya terdapat memutus-mutuskan tiker. Jadi tikernya bisa rusak dan mengganggu orang lain. Wa natu, dan natu al-wasabu. Natu itu lompat, loncat. Wa huwa naqlur rijli min ma'alin ila ma'alin akhara marratan ba'da ukhra, yaitu memindahkan kaki dari satu tempat ke tempat yang lain, ya, setelah yang lain. Lompat-lompat. Wal husur bidomil ha'i, dengan dhamma ha, wasali dan shad, jam'u hasirin, bentuk jaman dari hasir, ya, jamannya husur. Wa huwal bariyatu al khoshinatu, ya, itulah baria, kerajinan tangan, al khoshina, yang kasar, ya, karya, ya, kerajinan tangan yang kasar, kerajinan tangan yang kasar, tiker itu ya. Ini termasuk kerajinan tangan. Tapi kalau sekarang mungkin ya pakai mesin, pakai tiker batu, kerajinan tangan ya, anyaman. Wallahu a'lam bishawab wa sadisuha. Ini enggak usah baca dah ya. Enggak usah baca.